pemikiran Kunto Wijoyo dan juga Azumati Azra, yaitu tentang ilmuisasi Islam. Ini sangat menarik sekali. Nah, dari etologi dan epistemologi juga aksiologi, kedua pemikir ini, kalau di dalam Islamisasi itu ada Al-Farabi ya, di mana menjaga yang integrasi kurikulum dan juga ilmu-ilmu barat yang notabene adalah liberal dan juga apa namanya sekuler, itu kemudian ditabuhkan, bukannya dibunuh ya, tapi ditabuhkan agar ikut di dalam pemikiran dan tujuan Islam. Jadi kalau menurut Al-Farabi seperti itu. Nah, dalam konteks filsafat ini, bagaimana Protestan memberikan sebuah pengembangan pemikiran antara yang Protestan sampaikan tadi itu dengan persoalan ilmuisasi ilmu ini, ya, untuk mencapai kurikulum perguruan tinggi yang sesuai dan tidak bersifat liberal maupun sekuler, seperti itu. Terima kasih, Prof. Ini ada teman saya mau nambah sedikit. Gimana tambahan? Ya boleh. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Kami satu kelas dengan Pak Sutris di S3PI di sini. Pertanyaan kami tujukan ke Prof. Abdul Rahman. Gimana kita ketahui bahwa kita kan takut mungkin surah ya, kan begitu. Sementara di sisi lain, al-hilah ataupun hiyal di dalam syariat itu juga terkadang dilakukan oleh sebagian orang untuk melepaskan kewajiban yang akan dikenai kepada orang tersebut. Yang kami pertanyakan itu sebetulnya al-hilah di syariat itu bagaimana Islam memandangnya. Kemudian kalau kita mengetahui seseorang melakukan hilah, melakukan berbagai macam atau hiyal, mau itu sebagaimana umat kewajiban kita kepada orang yang melakukan semacam rekayasa agar dia terlepas dari kewajiban hukum itu, apa yang kita lakukan dan hukumnya sebetulnya seperti apa. Karena dulu di dalam berbagai macam kajian-kajian itu kan ya dengan itu, jadi cuma seperti itu aja. Nah sebetulnya ini konkretnya Islam memandang al-hilah syariah itu seperti apa dan bagaimana kewajiban kita. Assalamualaikum. Mas apa tadi? Lukman. Lukman ya. Baik. Terakhir Mas Win, ya silakan. Ini yang tanya sudah semua ini. Ya, nanti gantian ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Imam dari Fakultas Protokol BSI. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Hasan tadi terkait dengan arah baru pendidikan Islam, di mana arah baru pendidikan Islam ini memang kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang luar biasa hari ini, termasuk informasi yang begitu cepat ditambah dengan pasca pandemi yang hari ini orang diarahkan untuk serba cepat itu, termasuk informasi itu. Nah, saya minta tanggapan dari Prof. Hasan nanti terkait dengan ada 3 pendekatan yang dipakai hari ini,
pendidikan Islam bahasa ini daripada itu. Terus yang kedua adalah di pendidikan perguruan tinggi umum Prof. Hasan itu hanya 2 SKS PA. Kita saja yang PTKIN 2-nya saja belum Islam, ilmunya belum hikmah. Ilmu hikmah itu bagaimana dia bisa arif bijaksana dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Itu hikmah. Jadi ada kesesuaian kita rasakan. Nah, di PTU yang 2 SKS itu bagaimana pendekatan pembelajaran dengan kurikulum yang selalu berubah. Dalam hukum Islam ada kaidah fikih al-muhafadzatu ala kulli usul wa aqlu jadi asal itu. Saya melihat satu belum mapan tapi berganti. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terakhir. Ini mahasiswa kita dari India Pak. Ya, Ansar. Ya, saja. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Nama saya orang India. Ya. Yes, I have a question. We are talking about education and order in the contemporary era. So I have to ask, we are the intellectual and scholars who are talking about Islamization of education and Islamization of knowledge. So how I can implement it in minorities countries, like there are so many Muslim minorities countries in the world. We can implement it in majority Muslim countries, but how can we implement it in Muslim minority countries? Because there are countries who have their own rule and regulation in educational field. So I want to know about education and order in contemporary area. How can we implement Islamization of education and knowledge? Thank you. Oke, thank you, Hasan. Ansar, ya. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, saya pikir cukup dulu untuk sesi ini. Ini ternyata saya ambil 2 orang, tapi ternyata jadi 6 orang, ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan kami harapkan bahwa HKI dan S2 bisa bisa berdiskusi juga ya. Baik, ini Prof dari Universitas dari dari teman-teman sampai ke Ansar itu banyak pertanyaan. Sudah menanyakan yang terkait dengan beda agama tadi ya, beda agama terus Islamisasi dan lain sebagainya. Mohon Prof Abdul Rahman dulu ya bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh para penanya. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, saya kalau mahasiswa S3 panggil Pak saja ya. Hanya nggak tahu Pak Nutrisno. Ya, memang benar bahwa nikah beda agama ini kan untuk sementara ini belum terakomodir. Dan penyelesaiannya adalah di kantor catatan sipil. Jadi untuk KUK memang belum mengakomodir tentang bagaimana kampus dan juga prosedur pelaksanaan nikah beda agama, dan kemudian solusinya diselesaikan di kantor catatan sipil. Hanya memang begini, untuk mengakomodir dan sekaligus ketika prosedurnya itu ada di dalam KUK itu nanti juga ada masalah tersendiri karena batasan-batasan terkait dengan nanti pelaksanaannya seperti apa. Kemudian ini kan masalah akal. Jadi meskipun kalau di kita itu kadang kontradiksi antara definisi dan nomenklatur. Kita ini kan undang-undangnya undang-undang perkawinan. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan itu tidak ada satu pun pasal yang berbicara tentang kawin. Karena di dalam undang-undang perkawinan itu semua pasalnya itu tentang pernikahan. Jadi kalau kita definisikan nikah dengan kawin itu nikah itu akadnya dan segala
sesuatu yang terkait dengan akad itu, sedangkan kawin itu mabadah nikah kan gitu. Jadi perbuatannya itu kawin. Tapi di undang-undang kita undang-undang perkawinan dan undang-undang perkawinan itu hanya mengatur terkait dengan pernikahan antar sesama agama, terutama dalam konteks ini adalah sesama Muslim. Permasalahannya kemudian kalau itu nanti diakomodir dan kemudian menjadi bagian di dalam prosedur itu kan di situ ada akad, dan akad kita itu dalam konteks coba mungkin ini bukan, kalau kemudian berbicara tentang akad kalau hanya sekedar pernikahan mungkin itu kaitannya dengan hukum Islam, tetapi kalau akad dalam konteks umum kan ada kaitannya dengan ekonomi syariah, ada kaitannya dengan seluruh yang terkait dengan akad itu ada kriteria tertentu dalam konteks bagaimana kemudian dengan lafalnya, terus kemudian implementasi dan implikasi dari akad itu sendiri yang kemudian memang agak kesulitan ketika di antara dua belah pihak itu ada perbedaan. Itu yang memang perlu penanganan serius, tetapi juga tentu tetap hati-hati. Sebenarnya ketika yang kemudian kantor catatan sipil itu dari konteks pemerintah itu sudah luar biasa, karena sebelumnya itu kan sebelum masuk ke kantor catatan sipil, ketika ada pernikahan beda agama itu kan di luar negeri. Lalu waktu itu di luar negeri, tapi kemudian ketika dia kemudian di kantor catatan sipil agak lumayan ada solusi terkait dengan itu. Nah mungkin perlu digodok oleh apa itu dari ahli yang expert terkait dengan itu sehingga tidak merusak akadnya. Dan sekaligus juga karena begini, kalau kita berbicara tentang akad itu kan sifatnya legal, formal, dan tentu juga mengikat dari segala aspek dan tidak boleh ada korina apapun, tidak boleh ada batasan apapun. Misalnya kalau di dalam perkawinan itu akad tuka, tuka, bima dan dalam sholat, misalnya nanti kemudian dijawab itu tak boleh kemudian akad tuka, tuka, misalnya tafarik misalnya, tidak bisa seperti itu. Sama juga seperti misalnya di kampus A itu nggak boleh karena memasukkan klausul di situ, misalnya jumud dan tisahwan yang tersahara ini 1 bulan atau 2 bulan itu kan, maka karena melibatkan akad itu yang kemudian berimplikasi secara jauh nanti dalam berbagai aspek itu yang kemudian juga perlu kehati-hatian dalam untuk mengakomodir pernikahan beda-beda. Terus tadi ya Pak Raja, yang kedua Pak Lukman, ya memang benar bahwa kadang itu kalau kita kan pernah mobil bahwa jangan dalam hal tertentu mungkin karena keterpikat itu seseorang kadang melakukan khilaf. Contoh misalnya begini, kalau zakat mal itu kan ada syarat tertentu. Pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Jadi mencapai satu nisab, tetapi juga harus satu tahun. Kadang itu kan yang sering dijadikan contoh kalau seandainya dia punya hewan ternak, atau misalnya kambing minimal 40 sampai 200 kan itu untuk mengeluarkan satu. Tetapi jumlah 40 itu kan dihitungnya ketika dari awal dia memiliki sampai 1 tahun. Mungkin bisa jadi sebelum 1 tahun agar dia terkurangi beban untuk zakat sehingga kemudian dijual atau disembelih. Nah itu bagian dari khilaf. Nah sebenarnya begini, memang kalau di dalam fikih kita itu kan fikih prosedural, fikih yang ada prosedur-prosedur tadi terkait dengan misalnya kaitannya dengan akad, kaitannya dengan nanti syarat rukunnya bagaimana, sehingga memang secara legal formal, secara fikih menghukuminya sesuai dengan fakta yang ada di situ. Jadi dari fakta hukum
Jadi ayat ini ayat tentang makar. Jadi kalau dalam perspektif politik, ada orang yang makar dan mungkin banyak orang yang makar, tetapi Allah itu dulunya para makar. Jadi bisa jadi nanti dia masuk surga kemudian dipotong amalnya, atau amalnya itu menjadi berkurang, atau dulu namanya mublis, itu kan hadisnya seperti itu ya. Hanya memang ini sebenarnya, kalau dalam fakta hukum itu kan ada juga kaitannya dengan etika. Jadi